Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, seringkali kita mendengar ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku adalah milik Allah dan kepada Allah aku akan kembali. Ungkapan itu kita dengar jika ada musibah atau mengalami musibah. Itu baik karena memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seiring dengan bertambahnya iman, bertambahnya usia, dan bertambahnya ilmu pengetahuan yang kita miliki, mari kita mengkaji filosofi dari ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Lalu filosofi itu kita jadikan sebagai prinsip hidup yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak berhenti hanya di lisan saja. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku adalah milik Allah dan kepada Allah aku akan kembali. Ungkapan ini mengandung beberapa filosofi. Yang pertama, ungkapan ini menyadarkan kita bahwa suatu saat kita akan mati, akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan diri. Karena memang kita milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Kembali untuk apa? Kembali untuk mempertanggungjawabkan diri. Ungkapan ini menyadarkan kita bahwa kita suatu saat cepat atau lambat akan mati. Segala gerak kita, angan-angan kita, cita-cita kita, karya kita semuanya akan terhenti, diberhentikan oleh kematian. Sehingga dimanapun kau berada, kapanpun waktunya, bagaimanapun kondisinya, kita harus ingat bahwa kita akan mati tak berdaya. Dan setelah itu kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Sehingga kita harus jalani semua itu dengan cara-cara Allah, dengan aturan Allah. Ingat, kita akan mati dan untuk bertanggung jawab atas segala yang kita ucapkan, atas segala yang kita lakukan. Yang kedua, ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Ini mengandung maksud bahwa ketika kita sudah berani mengatakan innalillah, sesungguhnya aku ini adalah milik Allah, maka kita harus yakin, kita harus sadar bahwa aku milik Allah, segala milikku otomatis adalah milik Allah. Saya ulang, sesungguhnya aku adalah milik Allah, maka segala milikku adalah milik Allah. Hartaku, jiwa ragaku, pangkatku, kehormatanku, kekayaanku, anak dan jodohku, keturunanku, kekuasaanku, semuanya milik Allah. Sehingga kalau diambil oleh Allah dalam sewaktu-waktu, kita harus ikhlas, kita harus ridho, karena semua itu memang milik Allah. Misal kita punya harta, tiba-tiba Allah menakdirkan kita kena musibah, kemalingan misalnya, dibegal, dirampok, kebakaran, ditipu orang, atau terkena bencana alam, ya kita harus ikhlas. Itu milik Allah, diminta oleh Allah. Walaupun dengan cara seperti itu, sepahit apapun
cara yang kita rasakan, ya kita harus ikhlas karena itu adalah milik Allah. Allah punya skenario terbesar yang lebih tahu daripada angan-angan dan ingin-ingin kita. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki kita dan memiliki segala yang kita punyai. Kita harus sabar, pasrah, tawakal, yakin bahwa Allah Maha baik, segala keputusannya pasti baik. Termasuk keputusan mengambil segala sesuatu, mengambil segala-galanya dari kita. Karena itu semuanya memang milik Allah. Kita hanya ketitipan. Dengan prinsip ini saudaraku, kita akan selalu sabar, legowo apabila harta kita, pangkat, jabatan itu tiba-tiba diambil oleh Allah untuk diberikan kepada pihak lain. Kita tidak perlu marah, tidak perlu iri. Allah pasti punya skenario yang lebih hebat. Kita telah membangun karir begitu rupa, rajin belajar, giat bekerja, punya jabatan, tiba-tiba dicopot. Allah menakdirkan untuk diberikan kepada orang lain. Kita tidak perlu marah, tidak perlu iri. Ini kalau kita memperhatikan, meyakini prinsip innalillah, aku milik Allah, segala milikku adalah milik Allah. Kapanpun Allah mengambil atau memerintahkan agar miliknya kita bagi-bagi dalam bentuk infak, zakat, sedekah, ya harus ikhlas dan harus kita lakukan. Kita tidak boleh gondeli. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, yang berikutnya prinsip wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah aku akan kembali. Maka kita sambung, segala milikku adalah milik Allah, kepada Allah akan kembali. Maka pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan cara-cara Allah. Kalau ada masalah, kita lapor kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menitipkan jiwa raga, menitipkan harta, pangkat, jabatan, menitipkan kekuasaan kepadaku, menitipkan amanah, menitipkan anak, istri, pembantu, karyawan, pekerjaan kepadaku. Ini sedang ada masalah ya Allah, ku kembalikan kepadamu. Tolonglah aku ya Allah. Dikembalikan permasalahannya kepada Allah dan diselesaikan dengan cara-cara Allah. Tidak kita curhat ke sana kemari, curhat kepada dukun, kasak-kusuk ke sana kemari, yang pada akhirnya menimbulkan iri, menimbulkan dendam, menimbulkan amarah. Tidak. Kita kalau ada masalah, kita kembalikan kepada Allah, kita curhat kepada Allah, dan kita selesaikan dengan cara-cara Allah. Itu yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita tidak hanya mengucap itu hanya di lisan, tapi jadikan prinsip hidup dan kita jalani. Dengan prinsip aku milik Allah, segala milikku adalah milik Allah, akan kukembalikan kepada Allah, akan diminta Allah sewaktu-waktu, maka kita akan menjadi orang yang tenang, yang sabar, yang legowo, yang selalu yakin bahwa Allah Maha baik. Dan kita akan selalu yakin dikawal Allah dimanapun berada. Allah yang menitipkan segala sesuatu pada kita pasti tidak akan membiarkan begitu saja. Allah selalu mengawal kita, Allah selalu menolong kita. Kesimpulan saudaraku, dengan prinsip innalillah wa inna ilaihi rajiun, mari kita sadari segala yang berada di tangan kita, dalam kekuasaan kita adalah milik Allah. Jika sewaktu-waktu diminta oleh Allah untuk dibagikan kepada seluruh makhluk Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, bantuan, harus kita lakukan, harus kita lakukan. Dan apabila diambil oleh Allah dengan cara apapun, kita harus ikhlas. Semoga kita bisa menjalani prinsip innalillah wa inna ilaihi rajiun
dengan ikhlas, sabar, istiqomah, tabah dan tawakal, sehingga kita akan selalu survival, kita akan gembira, kita akan semangat, dan pada akhirnya kita akan husnul khotimah. Demikian saudaraku, semakin semangat, semakin cinta kepada Allah yang memiliki kita dan akan mengambil kita. Semoga kita reuni di surga Allah nan abadi. Amin. Assalamualaikum.